saya Triswan Lem, 4112-2209 dari Fakultas Teknik Ketika Universitas di Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan teknis audit dan keamanan sistem informasi. Evaluasi insiden fintech, healthy service, and audit pelacakan IT transportasi online. Ya, dengan dosen mata kuliah keamanan sistem informasi, Bapak Haji Guna Setiawan SD, SEMKO. Oke, next. Ini ada kasus satu, platform fintech kesehatan, analisis kegagalan pertahanan web aplikasi, rekomendasi strategi pertahanan berlapis atau defense in depth, dan optimalisasi kelangsungan bisnis BCP dan DRP. Sini ada analisis kerentanan utama, ada broken object level auto reset atau bola, terjadi karena kegagalan sistem, memverifikasi hak kepemilikan objek rekam medis, penyerangan manipulasi parameter pengenalan objek, seperti pasien underscore ID dan API request tanpa adanya ke pemeriksaan otoritas yang valid di sisi server. Mengakibatkan kebocoran akses data medis pasien lain. Lalu yang kedua ada SQL inject atau ransomware, kekurangan sanitasi input di modul rekam medis membuka celah SQL inject. Penyerangan menyuntikkan query berbahaya untuk mengambil data massal. Melakukan eskalasi hak istimewa atau privilege eskalasi pada database dan penyebaran ransomware yang melumpuhkan server utama. Lalu di sini ada arsitektur pertahanan berlapis, ada lapisan keamanan, ada data dan aplikasi, lalu network parameter, dan endpoint. Next, metrik target pemulihan, kurang lebih 4 jam, recovery time objective atau RTO, dan kurang lebih 1 jam recovery point objective RPO. Target rasional ini sistem medis RTO kurang lebih 4 jam, batas maksimal toleransi sistem mati demi melindungi reputasi publik, menghindari sanksi regulator, serta meminimalkan kerugian finansial yang terus bertambah setiap jam. Lalu di sini ada kerangka kerja BCP dan DRP. Fase kerja ada rencana kelangsungan bisnis BSP dan rencana pemulihan bencana DRP. Yang pertama ada antisipasi dan kesiapan, pembentukan krisis manajemen tim atau CMT, dan pelaksanaan bisnis impact analysis BIA tahun untuk aset penting. Untuk rencana pemulihan bencana DRP-nya, penerapan strategi backup 321, immutable offset backup, dan sinkronisasi replikasi database berkala setiap 15 menit. Yang kedua ada tanggap darurat, aktivitas jalur komunikasi krisis, notifikasi regulator, OJK atau Kominfo, dan pemanfaatan halaman statis informasi darurat. Lalu DRP-nya isolasi jaringan terinfeksi, inisiasi failover otomatis, dan disaster recovery center atau DRC hot site, dan pemulihan snapshot bersih. Yang ketiga ada pemeliharaan dan uji, BCP-nya edukasi kesadaran tanggap krisis bagi staf non-IT dan audit kepatuhan bisnis berkala. Untuk DRP-nya ada simulasi DRP terjadwal minimal 2 kali setahun, pengujian teknis, failover atau tabletop, dan live drill demi verifikasi keadaan backup. Lalu kasus kedua ada audit pre-relasi AI tracking dan etika. Desain pengujian kebutuhan fitur, pelacakan aktif, implementasi privasi by design atau PPD, berbasis regulasi undang UU PDB, dan pemecahan dilema etika practicity.
Sini ada program audit fitur AI, ada metode auditnya, ada vulnerable assessment, ada code review test SAST atau DAST, ada compliance audit. Untuk ruang lingkupnya, untuk vulnerability assessment, pemindahan port aktif, analisis celah, keamanan, transmisi data atau MITM, enkripsi, menyimpan lokal, data at rest, dan jalur APR pelacakan AI. Untuk target luar auditnya, mencegah eksploitasi data oleh aktor luar tidak sah. Untuk code review-nya, ruang lingkupnya itu menginspeksi kode sumber modul AI untuk mendeteksi hard code, API key, fungsionalitas login, lokasi yang terlalu verbose, dan validasi standar AES 256. Untuk target luaran auditnya, verifikasi penerapan kriptografi kuat sejenak tahap penulisan kode. Untuk compliance auditnya, ruang lingkupnya, uji keselarasan tata kelola persetujuan, konsen, kebijakan privasi aplikasi, dan pengisian data parametric impact assessment atau DPIA. Target luarannya menjamin kepatuhan legalitas hukum sesuai regulasi nasional. Di sini ada prinsip privasi by design. Yang pertama ada data minimize, pelacakan kotak dan aktivitas digital, luar tindakan, dan luar ditiadakan. Lokasi hanya dipantau secara real time saat perjalanan aktif di sistem atau geofacing session base. Yang kedua ada explicit consent, mengacu pada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, pengguna harus disajikan menu OPT in atau OPT out eksplisit sebelum pelacakan diaktifkan. Pengaktifan default tanpa izin adalah ilegal. Lalu ada default encryption, penerapan inskripsi end-to-end pada log spesial serta pseudonymisasi data identitas sensitif menggunakan skema KMS yang terproteksi ketat. Lalu ada dilema etis praktis TI, tekanan bisnis korporasi, manajemen mendasari rilis produk tanpa memperbaiki fitur keamanan enkripsi demi mengejar target komersil dan laba instan perusahaan. Mereka memandang perbaikan audit sebagai penunda jalur rilis yang merugikan bisnis. Rilisnya ada kode etik profesional berdasarkan standar kode etik ICM atau seksi 12 Avoid Harm dan AC Council. Praktisi wajib melindungi kepentingan publik dan menolak manipulasi pelaporan soal keamanan kepatuhan hukum di atas target rilis produk. Ada langkah teknis auditor, dokumen formal LHA, menyusul laporan hasil audit atau LH resmi mencatat temuan celah inskripsi dan sanksi denda pidana Undang-Undang PDP untuk melindungi posisi legal auditor. Lalu ada eskalasi jalur internal resmi. Jika manajemen menolak, naikkan LH ke Komite Audit Eksekutif atau CESO dan direksi melalui sistem Wastable Hour internal yang aman. Ada menolak security sign-off palsu, bersikap tegas dan menolak membubuhkan tanda tangan persetujuan rilis apabila enkripsi dasar data sensitif belum diterapkan secara valid. Lalu ada external whistleblowing atau upaya terakhir. Jika eskalasi internal gagal, laporan pelanggaran dan privasi cyber ini pada otoritas PDP nasional untuk kepentingan keselamatan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Laporan teknis ini disusun untuk kepatuhan tinggi terhadap ISO 27001 OWASB Top 10 dan Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.